warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nasiruddin sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Saya Rizka Nurfitriana, NIM 181100459 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 akan membuat video pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah kelas 12 yang bertemakan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Silahkan disimak dan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian yang selanjutnya, kita langsung saja. Pada hari ini saya akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak terlepas dari ibadah membaca Al-Quran dan juga berdoa. Yang perlu kalian tahu bahwa dalam membaca Al-Quran dan berdoa kita juga ada adab-adab yang harus diperhatikan agar doa dan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang sebelum saya menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran, saya menjelaskan terlebih dahulu pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab adalah qiraah. Ia merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a. Kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar kedua dari qoro'a yang artinya yaitu memadukan atau mengumpulkan. Menurut sebagian ulama, hal yang demikian itu karena Al-Quran merupakan kumpulan dari kitab suci terdahulu, bahkan merupakan muara dari seluruh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, membaca bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi masuk juga di dalamnya tadabbur atau memahami dan mengkaji. Sementara Al-Quran secara terminologi berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas, yang mana membacanya dihitung ibadah. Kemudian yang selanjutnya, dasar perintah membaca Al-Quran. Dasar perintah membaca Al-Quran di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Dan dalam hadis yang berbunyi An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pemiliknya. Demikian tadi dasar-dasar perintah membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adab membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca Al-Quran kita ada adab atau tata krama sopan santun ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membacanya berwudu, tenang dan menghadap kiblat. Jadi orang yang membaca Al-Quran, yang hendak membaca Al-Quran dipastikan dia sudah berwudu dan sudah
mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian ia menghadap kiblat dan kemudian ia membaca dengan tenang. Yang selanjutnya, dalam hal banyak dan sedikitnya, ayat yang dibaca dikembalikan kepada yang membaca. Jadi, ayat-ayat dalam Al-Quran yang kita baca akan pahalanya atau ganjarannya akan kembali kepada kita sendiri, yaitu Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membaca pada saat hari kiamat nanti. Yang selanjutnya yaitu murattal. Dalam membaca Al-Quran kita juga harus tartil atau murattal. Yang selanjutnya yaitu menangis. Maksud menangis di sini yaitu pada saat membaca Al-Quran kita harus juga memahami makna dari yang kita baca tersebut, sehingga berdasarkan pemahaman kita menangis dalam membacanya. Kemudian yang selanjutnya memperhatikan hak-hak ayat. Jadi dalam membaca Al-Quran itu tidak asal, kita juga harus mengetahui ilmu tajwidnya, mengetahui waqaf dan wasolnya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya memulai dengan membaca ta'awudz. Kita semua tentu tahu ya bacaan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang selanjutnya membaca dengan suara lembut. Jadi pada saat membaca Al-Quran kita tidak membaca dengan suara teriak-teriak yang sangat keras seperti itu. Jadi kita membacanya dengan suara yang sedengan lah, yang standar, suaranya yang lembut. Yang terakhir yaitu membaca dengan suara merdu dan berurutan. Sebisa mungkin kita membaca Al-Quran dengan suara terbaik yang kita miliki dan juga berurutan. Jadi pada saat membaca Al-Quran itu lebih baiknya membaca berurutan dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adab berdoa. Sebelum saya menjelaskan tentang adab berdoa, saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari berdoa. Berdoa berarti permohonan, harapan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dilakukan oleh manusia karena manusia meyakini adanya kekuatan besar yang memberikan andil dalam kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Al-Qayyim, doa merupakan sebab yang paling kuat dalam menolak sesuatu yang tidak diinginkan dan merupakan sebab terkuat bagi sesuatu yang diinginkan. Yang selanjutnya, doa terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama doa masalah dan juga doa ibadah. Doa masalah itu apa? Doa masalah adalah permohonan seorang hamba akan hal-hal yang berkenaan yang baginya atau agar terhindar dari kerusakan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Doa ibadah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlaku ikhlas kepadanya dalam beribadah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan atau agar ia terhindar dari suatu kejahatan yang akan menimpanya. Hanya saja dua hal ini sesungguhnya terkait dengan kuat. Kemudian yaitu yang selanjutnya adab berdoa. Meskipun berdoa bukan termasuk ibadah yang memiliki syarat atau rukun, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat berdoa. Kita mengenalnya dengan adab atau etika berdoa. Jadi doa itu seperti yang kita ketahui, doa itu bukan ibadah yang memiliki rukun dan syarat seperti halnya sholat, puasa, dan yang lain-lain. Tetapi pada saat berdoa kita juga pastinya ada adab atau etikanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja adab atau etika berdoa itu? Yang pertama, berdoa di waktu-waktu khusus seperti di hari Jumat atau hari Arafah. Jadi ada beberapa waktu-waktu yang dikhususkan untuk berdoa
apa yang dimaksud waktu khusus itu? Jadi apabila kita berdoa pada waktu-waktu tertentu itu, insya Allah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu doa pada hari Jumat dan juga doa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang selanjutnya berdoa pada keadaan tertentu seperti antara azan dan iqomah. Seperti kita ketahui, pada saat azan dan iqomah itu terdapat sela-sela waktu yang lumayan panjang. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang lumayan panjang tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Jadi pada saat kita berdoa, hendaknya kita menghadap kiblat. Supaya apa? Supaya seolah-olah kita itu berdoa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu melirihkan suara di antara pelan dan keras. Jadi pada saat doa itu kita dianjurkan untuk suara yang antara pelan dan keras, yaitu sedang-sedang lah. Sekiranya kita mendengar suara kita sendiri itu melirihkan suara di antara pelan dan keras, maksudnya seperti itu. Yang adab berdoa yang selanjutnya yaitu tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak doa-doa yang sudah ditentukan ya, seperti doa selamat dan doa-doa yang lain. Jadi hendaknya pada saat kita berdoa kita menggunakan doa-doa yang sudah ada seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tunduk dan khusyuk. Hendaknya pada saat kita berdoa itu tidak main-main ya. Jadi kita tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tekad yang kuat dan yakin terkabul. Nah, jadi pada saat kita berdoa, kita itu jangan ragu-ragu, kita yakin saja, yakin bahwasanya doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berdoa yang kemudian yaitu mengokohkan doa dan mengulang-ulangnya. Jadi kita pada saat berdoa itu jangan cuma sekali, keinginan kita kuat tapi kita berdoanya kepada Allah cuma sekali. Jadi kita pada saat berdoa itu hendaknya berkali-kali setiap habis sholat atau setiap waktu-waktu yang dikhususkan. Terus yang selanjutnya memulai doa dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat berdoa kita itu dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membaca Alhamdulillah, kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terlebih dahulu, baru kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu mensucikan batin. Jadi pada saat berdoa kita itu sebisa mungkin kita hilangkan dulu penyakit hati yang kita miliki, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya beri tugas yaitu kerjakan soal Ayo Berlatih halaman 119 buku paket Akidah Akhlak dan dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian pertemuan pembelajaran Akidah Akhlak pada hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.